Jadi kita balik lagi ke seri pernapasan bawah. Kali ini kita akan bahas topik yang gampang lagi. Ini dari virus influenza. Nah, virus influenza ini kan salah satu virus yang paling common untuk menyerang manusia. Nah, dia itu ada 3 tipe A, B, dan C. Nah, dia merupakan juga RNA virus. Nah, yaitu kalau kita lihat secara mikrobiologi, kita bisa melihat bahwa pada permukaannya dia memiliki protein yang namanya protein H dan N. H itu hemaglutinin dan N-nya itu neuromidase. Makanya kalau misalnya kita lihat penamaan dari virus-virus influenza, dia menggunakan H1N1, H1N2 itu hanya tergantung pada jumlah H dan N-nya. Jadi dinamakan sesuai dengan jumlah H dan N yang ada pada permukaan. Nah, pada human itu biasanya yang karena itu H1N1, terus kemudian H1N2, H3N2. Kemudian yang ada pada burung itu dia itu H5N1. Nah, H5N1 ini dia bisa bertransmisi secara zoonotik ke manusia. Nah, patofisiologinya gampangnya itu si virus ini kan tertular melalui droplet, sama kayak SARS juga tadi melalui droplet kan. Nah, nanti droplet ini dia akan menuju pada throat, lung atau nose ya kan. Nanti dia masuk sehingga dia akan masuk ke dalam epitelium masuk ke dalam sel epitel. Nah, sehingga nanti di dalam sel epitel dia akan melakukan replikasi, ya kan? Nah, kemudian saat dia sudah melakukan replikasi dengan berbagai macam prosesnya itu di dalam, ya kan? Nah, nanti dia akan mau keluarkan pastinya untuk melakukan infeksi lagi ke tempat yang lebih luas. Nah, tapi dia itu akan terikat sama neuromidase reseptor. Nah, neuromidase reseptor ini nanti dia akan mengikat dari si sel-sel yang baru keluar dari replikasi. Nah, tapi si virus ini dia punya semacam protein pada permukaan selnya sehingga dia bisa lepas dari neuromidase reseptor ini. Nah, kemudian nanti akhirnya dia menginvasi ke seluruh tubuh, kemudian nanti dia akan meningkatkan sel-sel imun. Ya, sel-sel imun akan naik untuk melawan si virusnya. Nah, dia itu akan menghasilkan sitokin. Ya, si sel-sel imunnya akan menghasilkan sitokin sehingga terjadilah gejala-gejala seperti fever, chill, myalgia, kemudian headache, ya, atau demam, meriang, sakit. Myalgia itu nyeri otot, kemudian headache sakit kepala, juga bisa terjadi cough, sore throat, dan rhinitis atau gejala-gejala ISPA seperti batuk, sakit tenggorokan, dan rhinitis. Kemudian bisa juga terjadi lagi gejala seperti sinusitis, sepsis, pneumonia, dan otitis media itu untuk gejala yang lebih parahnya. Nah, jika kalian lihat pada gambar ini, aku kasih tanda pada neuromidase reseptor. Kenapa? Karena di situ ada obat yang bisa bekerja pada tempat itu namanya antiviral. Antiviralnya nanti ada di bawah. Nah, dia itu bekerja dengan cara dia itu menahan agar si virus ini tidak nyopot dari neuromidase reseptor yang tadi mengikat itu. Jadi si virusnya tidak bisa menginvasi ke dalam tubuh. Jadi dia hanya bereplikasi tapi dia nggak bisa nyebar. Nah, itu ada di neuromidase reseptor. Kemudian manifestasi klinisnya dia akan membunuh dari sel-sel epitel respirasi virus ini sehingga epitel respirasinya rusak. Kemudian dia bisa menurunkan imun, ya kan, karena sel-sel imun terus dipakai sehingga pada suatu titik nanti dia akan kurang kan sel imunnya sehingga dapat berperan dalam infeksi sekunder. Berikutnya untuk gejalanya tuh bisa fever, ya kan, chilled, headache, myalgia, bronkitis, dan lain-lain ya. Bisa juga menyerang pada gastroenteritis symptoms ya, gejala-gejala pencernaan, mual, muntah gitu. Nah, kemudian untuk prognosis ya, kalau misalnya dia udah sampai ada peningkatan bakteri pneumonia, kemudian juga dia terjadi eksersebasi paru kronis, juga alveolusnya terjadi primer viral pneumonia, itu prognosisnya bisa meninggal. Nah, untuk diagnosisnya kita bisa lakukan PCR dengan cara swab di nasofaring, ya kan, mirip seperti yang dilakukan saat COVID sekarang. Nah, ini hanya dilakukan jika perlu saja. Nah, terus untuk terapinya kita bisa berikan antiviral, yaitu tadi si neuromidase inhibitor. Itu ada 2, oseltamivir dan zanamivir. Nah, 2 obat ini kan 2 obat untuk influenza, ya kan, dengan cara tadi dia mengikat dia di reseptor neuromidase sehingga virusnya nggak bisa lepas. Kemudian kita berikan antibiotik. Itu jika perlu. Gunanya untuk apa? Jika untuk menurunkan infeksi bakteri. Jadi untuk mencegah adanya infeksi oportunistik, jadi kita berikan antibiotik jika perlu. Kemudian pastikan dia diisolasi karena virus ini mudah menular. Kemudian kita bisa berikan vaksinasi influenza, ya kan, sesuai dengan jadwal.
Nah, sekian untuk influenza. Selanjutnya nanti kita akan bahas flu burung.